Teman-teman, ya pagi menjelang siang yang cerah inilah kita mau tunjukin beberapa vegetasi di dekat rumah. Nah, habis ini di minggu yang seharusnya kita bikin produktif juga, kita mau panen madu. Nah, nanti sambil kita bikin video edukasi keliling rumah. Ini rumah gubuk kami di 16C. Ada beberapa tanaman juga di depan ini, dan ininya di dalam apa namanya, loknya ada di belakang juga. Ini baru nanam dua kita terus sekolahan jakaranda ini bagus. Ini loknya, jadi saya mau nunjukin beberapa vegetasi. Ini tongkeng sampai ke belakang, sampai ke samping ininya, dan ini paling favorit banget bunganya. Kalau ini kan AMP, teman-teman mungkin udah tahu. Nah, itu masih ada ininya juga, lebahnya. Kalau tongkeng ini dia kembangnya kayak markisah begini, kelihatan nggak ya? Nah, tapi ini kalau ngebuka, dan itu banyak sebelah situ udah ngebuka, biasanya dikerubutin sama si lebah lancang ya. Nah, ini di dalam udah lumayan rindang. Nanti kita coba ke situ. Vegetasinya kalau bisa ya dibikin apa namanya, cukup mungkin gitu. Kalau bisa agak ekstensif nggak apa-apa, sampai dipakai sama lebah-lebah lain, kadang lebah unduhan, lebah ini juga ikut. Yuk, bersama kepala sekolah SMP Mu'al Ghifari, kita panen madu bersama-sama ya. Nah, itu tanaman monstera kita coba ganti baju, dan juga nanti kita taruh di tripod. Soalnya terakhir kemarin manen itu sekitar tanggal 12 bulan 7 bulan kemarin. Ini tanggal 6 Agustus. Nah, nanti kita udah hampir sebulan, dan seharusnya udah penuh tempat madunya, karena kemarin bunga tongkengnya itu kembang semua ya. Tongkeng itu nama latinnya apa ya? Nanti kita cari tahu. Kita taruh di bawah ini. Itu ya. Ya, terakhir tanggal 12 bulan 7 saya panen, cuma dapat 150 karena ini loknya walaupun barengan sama yang belakang, dia termasuk yang kecil koloninya. Dan kemarin dia bikin lebih banyak apa ya? Lebih banyak anak ya. Artinya banyak telurnya dibandingkan madunya. Sama roti lebahnya. Itu juga termasuk yang banyak dia. Ini saya taruh. Nah, saya udah pakai seragam tempur. Alatnya nanti kita jelasin deh di kesempatan yang lain. Tapi ini nanti anak-anak atau apa namanya, teman-teman channel kita nanti coba bikin video untuk bikin. Saya sudah pakai hand body. Ini tujuannya untuk supaya mengurangi harapannya apa namanya, gigitan dari si lanceng ya. Dia nggak ngentup atau nggak nusuk ya, kayak nusuknya lebah-lebah atau tawon, tapi dia gigit pakai mandibulnya, pakai giginya. Nah, ini kita buka sambil pelan-pelan. Saya coba ganti pakai kamera depan. Saya mulai buka. Saya kemarin buka lewat sini, jadi saya ulangi, saya buka juga lewat sini. Nah, ini teman-teman, saya nggak pakai wide lens ya, karena wide lens di HP ini agak kurang bagus. Tuh udah kelihatan hampir banyak yang udah kebuka. Nah, kita pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Yan nahl. Izin kami manen. Kalau kita buka langsung roti lebahnya kelihatan, ada beberapa cup yang kebuka. Sayang sekali sebetulnya. Ini ada beberapa yang nyerang HP. Nah itu ada yang turun langsung kebongkar semua. Ini ada yang di tangan dan ada yang di HP, tapi nggak apa-apa. Nah, ini roti lebah. Ini yang sudah ketutup ini, kantong-kantong yang sudah ketutup ini udah siap dipanen. Tapi yang masih kebuka seperti ini belum selesai diisi. Sebetulnya belum 1 bulan, tapi udah cukup banyak. Kemarin kami lihat dari jauh, jadi saya putuskan untuk ngambil sekarang ya, untuk edukasi juga. Nanti nih saya taruh, saya bikin time lapse dulu ya.
Saya kurang tahu apakah teman-teman nanti bisa ngelihat dengan jelas yang tak lakukan ini, tapi ini mesinnya udah hidup semua. Lalu kemudian yang saya lakukan tinggal melubangi dan kemudian mengumpulkan madunya seperti itu. Jadi kalau madu udah seperti ini udah bisa dipastikan asli ya, nggak mungkin kita ambil atau kita bikin sendiri madunya. Ini madu lanceng juga ternyata banyak khasiatnya, banyak yang nyari untuk kepentingan sebetulnya malah justru recovery dari beberapa penyakit. Orang diabetes biasanya justru disarankan nyari madu yang dari lebah trigona ini. Nanti kita akan balik lagi setelah misalnya masuk ya. Ini saya fokus ke beberapa tempat yang belum tertutup sempurna. Lihat ngisapnya kencang sekali, dan dia juga dipenuhi oleh beberapa. Dia biasanya kalau marah nanti akan muncul dari bawah langsung bel begitu ya. Nah, pastikan yang disedot bukan di bagian yang roti lebah. Kalau di bagian yang roti lebah seperti yang ini kuning-kuning ini, dia nanti stuck dan ganggu pompa sedotnya. Nanti bisa kita balik lagi go through ke lubang-lubang yang tadi udah kita ambil, karena biasanya madu kan agak lama ya, butuh waktu untuk bisa turun kembali dari bagian atas. Tadi kita sedot terlalu cepat misalnya, jadi bagian bawahnya belum. Nah, hati-hati jangan sampai kalau dia marah dia akan keluar banyak lagi seperti itu. Sambil pelan-pelan ya. Gambarnya seperti ini nih, kalau udah tuh keluar dari bawah lagi sampai ngumpul berapa banyak sendiri tuh. Nah teman-teman, yang penting kalau pas lagi manen gini nggak usah overreact. Ini soalnya dia ya mungkin akan gigit, tapi gigitnya nggak yang sakit gitu, nggak. Apalagi tadi kita udah pakai lotion ya. Yang penting jangan overreact. Kalau overreact soalnya kan dia akan melindungi temennya. Kalau temennya kegigit atau kepijak, ke planet mati, dia makin marah gitu. Mungkin ada aroma yang dikeluarkan dari badannya teman itu, yang temennya dia itu yang mungkin yang teraniaya misalnya. Terus ngelobanginnya nggak perlu lebar-lebar, yang penting ambil supaya nggak nyumbat nggak nyumbat selang kita ini nanti pas kita masukin. Ini udah lumayan banyak. Kalau kita lihat di koloninya ini kemarin penuh telur di sini. Jadi madunya nggak banyak kantong yang diisi madu. Ternyata ini koloninya juga udah makin banyak anggota members family-nya ini. Jadi kelihatan banget bedanya. Dan ini koloninya berarti menandakan dia makin sehat. Vegetasi di sini dia rasa cukup untuk support dia. Jadi makin subur intinya. Kalau kita lihat ini sebagai sebuah organisasi sosial juga makin rame orangnya, makin subur produksinya. Ini tentu saja menguntungkan kita gitu. Kalau kita jaga alam, nah insya Allah dia akan ngasih feedback positif ke kita ya, salah satunya dalam bentuk seperti ini. Ini kalau saya kalau bisa di zoom, ini yang saya buka bagian yang ada madunya itu jelas berbeda dengan bagian yang ada rotinya. Kalau yang ada rotinya ini bentuknya oranye kuning seperti ini, tapi bentuk kotaknya atau lokus-lokusnya ini dia biasanya lebih gepeng dibandingkan yang ada isi madunya. Kalau yang ada isi madunya biasanya nggak bentuknya lebih gemuk begitu, dan ada pancaran dari luar tuh kelihatan isinya madu gitu. Yaitu yang disasar, jangan dibuka yang ada rotinya. Nanti begitu kita udah panen begini, dia akan buka lokus-lokus atau lubang-lubangnya ini makin lebar lagi, untuk kemudian dia tahu oh itu kosong. Jadi lebah pekerja lainnya akan fokus ngisi lubang itu untuk periode panen berikutnya.
atau periode pengumpulan madu berikutnya. Ya, salam lestari, salam atau santri pecinta alam. Ini kita nanti nikmati lebahnya, kita jual satu botolnya di atas 100.000 biasanya. Tentu saja kemarin Bapak pulang haji di rumah Batanghari, dia panen hampir 20 botol ya dapatnya, dan itu dijual kalau 100.000 nanti dia zoom banget. Ini bawa apa ini, Bun? Buk madu sayang. Oh. Boleh ya, sambil ngentut boleh. Nggak fokus. Tendeka. Hati. Tendeka. Nah ini istri juga lagi fokus bikin kimchi kayaknya dia. Barang-barangnya penuh tuh di meja. Nanti kita akan lihat hasil kerja kerasnya. Udah nyuci ya Bun ya? Makasih Bun. Ini pokoknya minggu produktif. Gimana ngomongnya? Bunda? Minggu produktif. Mitra ceria gitu. Coba nyanyi dulu dong. Kalau cuma merujuk ini sih sebetulnya ini cuma Miyako yang kita lem ke udah zuhur, jadi saya mau cepet-cepet. Ini belum tak poles, jadi memang belum dirapiin, masih prototype lah. Tuh kalau ngeliat kan batasnya sampai sini kalau ngeliat dari jauh tuh. Nah, kelihatan nggak? Nah tuh kalau ditambahin ini terus di ini dulu pastiin ditutup. Masih ada sisa, jadi biarin. Terus kita tuh. Oke, ya kan udah mulai bisa, agak harus pelan-pelan. Nah, dapatnya penuh tuh, hampir lebih penuh ya dibanding yang tadi. Kita timbang ini unitnya, kita hidupin dulu timbangannya. Dia masih di 0. Kita pakai botol yang lama ya, karena botol yang baru tadi baru habis dicuci, belum selesai. Harusnya sih penuh ya ini. Kalau penuh ini udah hampir 350 berarti. Dan itu masih sisa tuh 300. Oke, 320. Tadi udah kita nolin, jadi ada tambahan sekitar 36 ya, 36. 320 ya, sekitar 350 lebih. Ya, kita bisa nikmati sendiri nih lobongnya, bolongnya. Ya, 40 ya nambahnya ya, sekitar berarti benar 355. Ya, kita dapat 2 botol hitam dan putih yin and yang dari panen kita hari ini. Easy 200k, but people most likely want to pay more than that. Orang mau beli lebih dari ini, dari harga itu biasanya. Dan ini hobi ya, jadi sekedar hobi aja. Sambil merawat lingkungan, sambil dapat keberkahan dan madu dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga teman-teman suka, like, share, and subscribe. Kalau teman-teman belum subscribe, terus dukung kami dalam membuat konten edukasi dan juga kreativitas. Salam 4C untuk anak-anak kita
bisa maju ke era transformasi digital, digitalisasi, era society 5.0. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.